Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini kami akan mempresentasikan sistem informasi manajemen. Terdapat 5 soal yang kami pilih. Sebelum kami melanjutkan presentasinya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Adri Fafian dan teman saya. Fabiana dan Pendana. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fabian. Oke. Untuk yang pertama, apa perbedaan dari fakta, data, dan informasi? Kita mulai dengan menjelaskan perbedaan antara fakta, data, dan informasi. Fakta adalah suatu yang benar-benar terjadi atau ada dan bersifat objektif serta dapat diverifikasikan. Dalam fakta kita bisa mengumpulkan data. Data sendiri adalah angka, teks, atau simbol yang belum diproses dan tidak memberikan makna tanpa analisis lebih lanjut. Ketika data ini diproses, diolah, dan dianalisis, maka maka akan menjadi informasi. Informasi memberikan konteks dan nilai sehingga bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi, perbedaan utama adalah fakta adalah dasar dari data dan data diolah menjadi informasi. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, sebutkan 4 ciri kriteria informasi berkualitas. Informasi yang berkualitas yang harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, harus akurat. Arti, artinya bebas dari kesalahan. If- Informasi yang tidak akurat dapat mengarah pada keputusan yang salah. Untuk yang kedua, informasi harus tepat waktu. Diterima saat diperlukan karena informasi yang terlambat tidak akan berguna. Ketiga, harus relevan. Arti informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan terakhir, harus lengkap, mencakup semua data atau informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Keempat ciri ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diterima benar-benar dapat diandalkan. Untuk slide ke selanjutnya, apa saja fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen memiliki beberapa fungsi utama dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Sistem ini bertugas untuk mengumpulkan data dari berbagai bagian organisasi. Kedua, memproses informasi yaitu mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Yang ketiga, menyimpan informasi agar dapat me- agar data informasi ini bisa digunakan di masa depan. Dan keempat, penyebaran informasi di mana informasi disampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukan dalam organisasi dengan fungsi-fungsi ini. Sistem informasi manajemen membantu organisasi untuk bekerja lebih efisien dan mengambil keputusan yang lebih baik. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Adri. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Sebelum saya lanjut, perlu diketahui sistem informasi manajemen ini. Sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM dapat diartikan sebagai rangkaian prosedur dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan untuk fungsi manajerial. Lalu teknologi informasi ini itu sangat relate dengan kita. Maksud saya seperti HP, PC, itu adalah contoh dari penerapan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini adalah teknologi apa saja yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Oke, lalu apa sih keterkaitannya? Nah, keterkaitannya adalah
SIM ini adalah susunan-susunan dari teknologi informasi yang dapat dikatakan bahwa teknologi informasi ini adalah fondasi utama dari SIM. Maka, jika teknologi informasi ini tidak ada atau terdapat sebuah gangguan, maka sistem informasi manajemen ini tidak dapat dijalankan dengan baik. Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen? Dapat dilihat dari gambar yang ada di sini. Ini merupakan adalah ini merupakan gambaran suatu karakteristik dari sebuah sistem. Yang pertama, yang pertama adalah komponen. Komponen ini saling berinteraksi dan bekerja sama yang membentuk suatu kesatuan. Lalu yang kedua adalah boundary atau batasan sistem. Boundary ini adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya. Lalu yang ketiga ada environment atau lingkungan luar sistem. Lingkungan yang dimasukkan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Selanjutnya adalah interface atau penghubung. Interface merupakan sarana penghubung antara subsistem yang memungkinkan sumber daya yang ada untuk mengalir dari satu subsistem ke subsistem lain. Selanjutnya ada input atau masukan. Input di sini adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukannya itu bisa berupa perawatan dan masukan sinyal atau signal input. Selanjutnya ada output atau keluaran. Output adalah hasil dari energi atau masukan yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna atau menjadi sisa pembuangan yang tidak digunakan. Lalu next ada proses atau pengolahan. Pengolahan ini adalah satu sistem yang mempunyai suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Lalu terakhir ada objektif atau goals ya, tujuan. Sasaran atau tujuan adalah alasan mengapa sistem ini dirancang. Karena sistem ini jika dirancang memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Baik, itu adalah merupakan karakteristik dari sebuah sistem. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.